Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sumarni Eshut SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemiri dan pemateri pada siang hari ini, yang kami hormati seluruh Dewan Guru, staf, dan karyawan, dan teman-teman tim KKN tematik Universitas Muhammadiyah Jember yang saya banggakan dan yang saya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini pada acara IHT dengan tema aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sumarni Eshut SPD SD. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Sevil Rekasari selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini dengan susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga inti, dan yang terakhir penutup dan doa. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, saya persilakan kepada Ibu Sumarni Eshut SPD SD selaku Kepala Sekolah dan pemateri siang hari ini. Untuk beliau saya persilakan. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Santi Aprilia SPD. Untuk beliau saya persilakan. Yaitu acara IHT dengan tema aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sumarni Eshut SPD SD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur
kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk hadir di sini untuk mengikuti acara kegiatan kami. Perkenalan dulu mungkin dari adik-adik belum ada yang kenal. Saya Sumatmi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jember. Saya di sini mendapatkan tugas untuk mengingatkan kepada rekan guru ataupun di organisasi praktisi, karena di sini di lingkungan kita sudah mencukupi dari minimal yang harus mendapatkan implementasi dari kegiatan guru bergerak, maka cukup kita lakukan di SD kita sendiri. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan ini ya kita, karena di sini kita belajar bersama. Hanya saya mungkin terlebih dahulu mengenal beberapa hal karena setelah mengikuti kegiatan guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti bisa memotivasi teman-teman untuk mengikuti program dari pemerintah, karena saya yakin program yang digulirkan oleh pemerintah pasti ada tindak lanjutnya yang kedepannya, yang utama untuk tujuan pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Oke, kita mulai saja. Saya mendapatkan tugas ini untuk mengimplementasikan aksi nyata tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu kita pasti pernah melaksanakan dan sudah beberapa yang kita laksanakan, cuman kita mungkin tidak tahu apa istilahnya. Di sini budaya positif yang kita pelajari adalah perubahan paradigma belajar. Ada paradigma lama dan paradigma baru. Nanti kita ulas ke depannya. Disiplin positif. Disiplin positif ini kita sudah menerapkan di lingkungan ya. Tentang di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan yang tentunya akan kita tanamkan pada karakter siswa kita. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada teori motivasi, itu ada hukuman, penghargaan maupun restitusi. Kemudian kebutuhan dasar siswa. Ini kadang-kadang kita yang tidak memahami kebutuhan dasar siswa sehingga kita pokoknya ngajar. Sedangkan kebutuhan dasar siswa kita tidak tahu, sehingga tujuan dari pembelajaran kita tidak akan tercapai dengan maksimal. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya kita laksanakan pada awal tahun ajaran baru. Setiap kelas pasti membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan ini, cuman tidak didokumentasikan ya. Mungkin tidak dibuat banner atau di print itu. Kok saya belum lihat ya? Belum ya? Terima kasih, saya yakin Bapak Ibu membuat bersama siswa ya. Kemudian ada segitiga restitusi. Di sini adalah suatu konsep untuk menyelesaikan masalah ya. Di sini tidak mencari kesalahan, tapi mencari solusi terhadap kasus-kasus yang dihadapi siswa. Namanya segitiga restitusi. Kira-kira kita sudah melaksanakan belum? Sudah, cuma kita tidak tahu istilahnya ini apa sih ya. Dan mungkin tahap-tahapannya aja yang kita tidak kurang sesuai, kurang sempurna. Kemudian ada aksi nyata budaya positif. Jadi kita terapkan langsung pada anak-anak budaya positif yang ada di lembaga kita. Lanjut Pak Dalil. Perubahan paradigma pembelajaran. Saya kira ini apalagi adik-adik yang masih SD
encer ya, masih fresh. Untuk paradigma pembelajaran, ada paradigma pembelajaran lama dan ada paradigma pembelajaran baru. Yang lama sering kita sebut dengan konvensional ya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham semua untuk bagaimana sih pembelajaran paradigma lama. Adakah di antara kita yang masih melaksanakan? Kita harus lambat laun dikit demi sedikit meninggalkan pembelajaran yang model lama. Zamannya saya dulu, mungkin ya zamannya kita Bapak Ibu ya. Itu adalah guru yang mendominasi pembelajaran. Sumber utama, sumber belajar itu apa jadi Pak guru kan gitu dulu ya. Sekarang kan tidak bisa seperti itu. Guru hanya berusaha memberikan stimulus sehingga siswa memberikan respon. Ketika siswa diberi stimulus aktif, kita menganggap wah, pembelajaran saya sudah sempurna, ini sudah berhasil. Anak-anak anteng, diem, jawab pertanyaan betul. Kita sudah menganggap pembelajaran kita berhasil. Karena waktu pembelajaran seperti itu orientasinya pada hasil. Kalau sekarang berdasarkan kurikulum Merdeka, orientasinya pada karakter. Jadi betul. Sekarang paradigma baru, guru tidak mendominasi proses belajar. Sebaliknya siswa yang harus aktif dan dominan dalam pembelajaran. Alhamdulillah Pemiri 1 sudah mulai menuju ke pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu guru saya sering lihat di statusnya, kadang dikirim di IG-nya Pemiri 1 itu pembelajarannya sudah mengarah ke guru sebagai penuntun ya, bukan mendominasi. Anak-anak mengonstruksi sendiri pemahaman materi yang telah diberikan. Misalkan kemarin saya lihat tentang perubahan wujud kelas berapa kemarin, kelas 4 ya, kelas 4 itu bisa dimodif Bu Nur, bisa anak-anak satu kelompok perubahan wujud dari cair ke benda ke beku, satunya dari perubahan wujud satu ke yang satunya. Jadi dalam satu waktu kita bisa belajar bermacam-macam perubahan wujud. Itu bisa dikembangkan seperti itu. Bagus sekali. Berarti anak-anak sudah dijajali materi. Biasanya materi terus ya perubahan wujud ada seperti ini. Tapi dengan anak-anak dengan menggunakan praktek seperti kemarin, anak-anak itu akan terbangun pemahamannya tentang perubahan wujud dari cair ke beku seperti ini. Praktek cepat melekat di otaknya. Kalau hanya dikasih materi, pulang kesandung hilang ya. Tapi dengan pembelajaran yang dilakukan teman-teman, alhamdulillah, terima kasih sekali. Saya selaku kepala sekolah di sini mengapresiasi Bapak Ibu guru yang sudah mulai menapak ke pembelajaran dengan paradigma baru. Siswa yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Kalau dulu gurunya sampai kesel di mulutnya, PR-nya banyak, LKS-nya banyak, nah seperti itu. Sekarang tidak, tapi anak-anak sudah aktif dan dominan di dalam pembelajaran. Jadi kalau anak-anak rame jangan dimarahin ya, jangan ramenya karena rame berdiskusi ya. Tapi kalau rame guyon ya pastilah kita peringati ya. Tapi kalau anak-anak ketika pembelajaran di kelas itu rame antusias, berarti pembelajaran Bapak Ibu lah yang berhasil. Tapi kalau anak-anak diem ngaku rancang, meneng ya, itu tertekan, takut. Nah itu pembelajaran model lama. Dan anak-anak nggak mungkin ingat. Jarang kalau anak-anak yang nggak betul IQ-nya tinggi mungkin bisa. Tapi bagi anak-anak yang kemampuan akademisnya kurang, itu malah semakin dia akhirnya menimbulkan malas untuk pergi ke sekolah. Begitu. Lanjut Pak. Ini lebih penjabaran dari paradigma lama. Siswa sebagai penerima pengetahuan. Jadi siswa kita anggap itu sebagai objek. Pokoknya ini pelajari, dijajal dengan materi dan pembelajarannya pengetahuan sebanyak-banyaknya. Pengalaman pribadi saya ketika menjadi guru kelas 6 selama kurang lebih 16 tahun, itu apalagi kalau menjelang UN, materi itu kalau belum selesai kita nggak bisa tidur. Ya apa nanti ujiannya nggak bisa. Materi saja kita drill, ternyata tindakan saya itu salah. Ya bukan seperti itu. Untuk memahami
memahamkan sebuah materi. Kita sudah merasa sudah tercapai sudah semua materi selesai, kita merasa pembelajaran kita berhasil, padahal tidak seperti itu. Siswa sebagai objeknya saja, padahal kalau sekarang siswa sebagai subjeknya, pelaku pembelajaran. Bedanya seperti itu. Kemudian satu-satu sumber pengetahuan buku, apalagi dulu belum ada internet ya, belum ada YouTube. Buku yang dipegang guru sebagai bahan ajar itu satu-satunya sumber belajar zaman dulu. Kalau sekarang sudah banyak sumber belajar, sebelum pembelajaran dimulai itu biasanya anak bapak ibu guru sudah pelajari nyebar link YouTube ya. Jadi ketika pembelajaran dimulai, anak-anak sedikit banyak sudah paham besok apa yang akan dipelajari. Dan saya rasa kita sudah mulai ke arah situ. Kemudian siswa adalah makhluk pasif. Guru hanya memberikan stimulus kepada peserta didik, memberi respon. Ketika merespon benar, oh bagus, pembelajaran saya selesai. Dikatakan belajar jika mampu memberikan respon dengan tepat atas stimulus yang diberikan. Ketika merespon, anak-anak bisa, pengetahuannya bisa, kita menganggap berhasil. Tapi karakternya nggak tahu, karena kita tidak menanamkan karakter di situ. Siswa dianggap makhluk kosong yang siap menerima masukan. Guru memberikan sejumlah pengetahuan tanpa mempertimbangkan sudah ada atau tidaknya pengetahuan awal siswa tentang materi yang diberikan, dan tidak perlu mempertimbangkan seberapa siap siswa untuk menerima materi itu. Nah ini saya tanya Bapak Ibu, ketika mau mengadakan pembelajaran, apakah mengetahui, mengidentifikasi kesiapan siswa? Sudah ada yang seperti itu? Dengan cara seperti apa? Kemudian ditanya sudah siap apa belum, kemudian disuruh mengeluarkan buku, kemudian dipancing dengan temanya sebelumnya. Seperti itu ya menurut Bu Puput. Kalau menurut Bu Nur, maksudnya kesiapan siswa itu bagaimana? Siswa sudah siap untuk misalnya pelajaran sekarang bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia, anak-anak sudah tahu materinya, misalnya tentang argumentasi ya. Dari itu anak-anak sudah dari kesiapan siswa itu dilihat dari misalnya ada tugas besok bahwa ini untuk menunjang pembelajaran. Itu siap dari pembelajaran. Kemudian anak-anak juga sehat rohani dan jasmani untuk mengikuti pembelajaran tadi ini. Saya seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, kesiapan siswa, mungkin adik-adik ada yang sudah dari ilmunya yang dari kampus. Kesiapan siswa, guru sebelum mengajar harus mengetahui kesiapan siswa. Terima kasih untuk jawaban dari Ibu Umut dan Bu Nur. Dari jawaban dari Bu Nur sudah 50%-60% sudah betul. Kesiapan siswa itu bukan menyiapkan absennya, bukan menyiapkan apa tadi Bu Umut, buku PR-nya, seperti itu bukan ya. Kesiapan siswa itu guru mampu memberikan metode yang tepat. Seperti Bu Nur tadi bilang bahwa anak-anak sudah mengetahui sedikit materinya. Nah itu dari anak-anak yang sudah ada yang tahu materinya atau belum, guru bisa menentukan metode pembelajaran yang satu. Kesiapan siswa itu di sini metode yang mau diterapkan. Guru sudah mengetahui si Daryl tidak bisa ini pembelajaran melalui ceramah, tidak bisa. Dia harus auditori. Jadi Bapak Ibu guru menyiapkan pembelajaran anak-anak yang melibatkan auditori. Kemudian ini kinestetik, ini visual. Yang visual mungkin bagi kelompok ya, seperti itu. Visual silakan mengamati di luar. Misalkan metode kemarin Pak Daryl saya lihat tentang identifikasi tumbuhan. Ya, kalau yang suka
visual, anak-anak boleh dibawa keluar. Kemudian mengamati, menggambar. Kalau saya kok suka menggambar, Pak, banyak sekali anak-anak juga suka menggambar. Bisa taruh Pak Dalil menggunakan setelkan YouTube ya. YouTube yang ada pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Intinya kan sama nanti. Setelah anak-anak masuk membuat refleksi pembelajaran, kesimpulan dari yang di luar dengan belajar yang di dalam masing-masing akan menyampaikan materinya. Jadi itulah kesiapan siswa. Maksudnya Pak Guru bisa menentukan metode pembelajaran seperti apa. Kalau sumber belajarnya juga sudah disiap. Ada reklame mungkin ya. Apa itu? Komik mungkin ya, atau mungkin majalah sains yang suka membaca. Nah itulah guru zaman sekarang dituntut seperti itu. Tidak hanya buku paket yang ada di sekolah. Sebelum pembelajaran kirim link YouTube juga seperti itu. Salah satunya itulah untuk menentukan metode dan strategi pembelajaran. Guru harus tahu kesiapan siswa. Jadi siswa yang siap ini. Siap tidak menerima materi dengan metode seperti ini. Jadi ada seperti asesmen diagnostik. Nah, seperti itu nanti kita belajar bersama ya. Apa mungkin guru juga lebih paham karena sudah yang ikut kegiatan IKM kemarin. Lanjut Pak. Nah, pembelajaran baru, paradigma baru tadi sudah saya sampaikan. Pembelajaran sangat dimungkinkan, sangat kompleks dan kaya. Pengembangannya lebih banyak. Dari satu konteks bisa mengembang kemana-mana. Yang penting masih sesuai dengan temanya. Oleh karena itu aktivitas pembelajaran harus membantu para siswa berpikir kritis dan mendalam mengenai konteks yang relevan dan realistik. Nah, seperti kemarin yang membutuhkan berpikir kritis, kemarin Pak Sam sepertinya mengadakan kelas 5 ya. Memang nggak dikirim ke grup, jadi saya kurang menganalisisnya. Kemarin membuat apa Pak Sam? Kelas 5? Membuat apa? Batik dari Bukan yang minyak